Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli Aprilah, NIM 2120072, akan menjelaskan jawaban UTS Manajemen Pendidikan. Soal yang pertama ialah, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas yang pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategi pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah saudara. Apa yang Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan? Jawabannya adalah, jika saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan, langkah yang pertama saya lakukan untuk membuat visi dan misi adalah, langkah pertama membuat visi yaitu 1. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, visi pendidikan harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang ketiga, visi pendidikan dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja yang baik. Langkah untuk membuat misi yaitu 1. Misi pendidikan harus menunjukkan serta jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh pendidikan. Yang kedua, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. 2. Langkah untuk membuat tujuan ialah, tujuan harus serasi dengan mengklasifikasikan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, tujuan menggambarkan hasil program pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan harus memberikan ukuran yang akuntabel atau dapat diukur. Ketiga, langkah-langkah membuat strategi pendidikan yaitu analisis perencanaan perubahan yang akan dilakukan. 2. Komunikasikan apa yang harus diubah. Yang ketiga, ciptakan suasana penerimaan atas perubahan yang diperlukan. Yang keempat, memulai transisi dari status quo menuju kondisi yang terbarukan. Keempat, langkah-langkah membuat program pendidikan yaitu 1. Pengumpulan data dan pengolahan data. Yang kedua, jenis data yang dikumpulkan berkenaan dengan sistem pendidikan. Yang ketiga, diagnosis data yang sudah terkumpul harus dianalisis dan diagnosis. Yang keempat, perumusan kebijakan. Soal nomor 2 ialah, sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif. Aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawabannya adalah, arah pendidikan bangsa Indonesia sudah bersifat utuh dan menyeluruh, meliputi semua ranah pendidikan, yaitu bertujuan untuk mengembangkan semua potensi yang ada untuk meningkatkan kepandaian dan intelektualitas. Untuk menghasilkan peserta didik yang menguasai ranah pikir atau kecerdasan yang intelektual yang tinggi, model pendidikan dapat dilakukan dengan bentuk pengajaran. Sementara itu, upaya untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kecerdasan sosial, kecerdasan jiwa atau psikis, dan kecerdasan spiritual yang tinggi, maka pendidikan harus dikembangkan melalui pemberian contoh keteladanan, kepeloporan, dan pembiasaan dalam rangka pembudayaan nilai-nilai dan karakter bangsa. Sedangkan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi, maka pendidikan dapat dilakukan melalui model latihan dan pembiasaan dalam rangka mengembangkan gerak refleks dan kecekatan bertindak. Soal nomor 3 ialah, pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas guru dalam membantu peserta didik itu meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, dan emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk
peserta didiknya agar menjadi pribadi yang intelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawabannya adalah 1. Bimbingan. Pendidikan pada dasarnya dimaksudkan untuk memuliakan manusia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dalam segenap dimensi yang dimilikinya. Bimbingan juga meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minat-minatnya serta tahap perkembangannya. Yang kedua, pengajaran. Pengajaran adalah operasionalisme. Pengajaran adalah operasionalisasi dari kurikulum. Pengajaran di sekolah terjadi apabila terdapat interaksi antara siswa dan dengan lingkungan belajar yang diatur guru untuk mencapai tujuan pengajaran. Yang ketiga yaitu pelatihan. Pelatihan dalam hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat terampil dan mengaplikasikan berbagai hal yang dipelajarinya. Yang keempat yaitu peranan perguruan tinggi sangat signifikan sebagai penggerak dalam meningkatkan SDM karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir, mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan masyarakat. Sistem pendidikan memudahkan peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan tujuannya. Bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan SDM perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas? Jawabannya adalah pengelolaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan secara proporsional demi terciptanya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, individu yang bersangkutan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dengan mengakomodasi kebutuhan yang sesuai dengan dinamika kebutuhan yang beraneka ragam. Yang keempat, menjadikan tenaga pendidikan dan pengembangan daya manusia sebagai teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 5 ialah lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain dan dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh usaha dan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat. Dilihat dari kenyataan di lapangan, beberapa lembaga pendidikan semakin tahun semakin populer dan maju, baik jumlah siswa maupun kualitasnya. Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun. Hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Yaitu hal yang harus dilakukan adalah pengembangan kemampuan profesionalisme pembelajar. Yang kedua, pengembangan pengelolaan lingkungan prasarana sarana pendidikan. Yang ketiga, pengembangan pengelolaan sekolah. Yang keempat, pengembangan supervisi atau monitoring dan evaluasi. Yang kelima, pengembangan alat evaluasi belajar. Yang keenam, pengembangan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Soal yang keenam adalah materi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep dasar manajemen, organisasi lembaga pendidikan, identifikasi SDM dalam pendidikan, manajemen peserta didik, dan manajemen tenaga pendidikan. Carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikan gagasan ilmiah terkait dengan jurnal tersebut. Temukanlah dalam jurnal yang saudara
terpilih atau yang menjadi karakteristik yang jurnal tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan sekarang? Jawabannya adalah yang menjadikan karakteristik dari jurnal yang saya temui ialah tenaga pendidik mampu memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik terhadap peserta didik karena pendidik adalah pendidik profesional secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Tenaga pendidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan